Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Senang kita siang ini ketemu lagi ya Alhamdulillah. dalam bincang-bincang bersama Pak Ustadz. Kita para sahabat akan mendapatkan banyak pencerahan insya Allah. Hari ini topik yang ingin kita bincangkan dengan Pak Ustadz adalah tentang rasa syukur. Rasa syukur, kemudian bagaimana itu mendorong kita kepada kesuksesan, Ya, gitu ya. Karena kalau misalnya orang yang sering bersyukur katanya Ya. akan semakin dilimpahkan lagi rezeki oleh Allah Ya. Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin nanti boleh diklarifikasi Pak Ustaz. Karena saya bukan ustaznya. Baik, silakan Pak Ustaz. ya Pak Nur. Gini, Ya. salah satu kunci sukses bahagia itu menurut saya adalah Ya. menjadi orang yang bersyukur. Oh, Ya, gitu menjadi ya. orang bersyukur. Iya. Dan makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Sering-seringlah menyebut nikmat Allah. Nah, misalnya Ya. nih, hari ini saya sebut 10 nih. Ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa menjalankan seluruh pekerjaan saya. Ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa ngambil rapot anak sekolah. Ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa ngajak istri saya jalan-jalan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa berkunjung ke kantor Pak Nur. Iya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa ngasih makan anak yatim. Oh. Alhamdulillah ya Allah, tadi bisa masukin uang kotak amal ke masjid. Iya. Misalnya 10. Iya. Iya. Nah, besok kalau bisa 15. Oh, itu bahasa. Kemudian lusa bisa Iya. jadi 20. Oh, Jadi gitu harus ya. ada progres dari Iya. waktu ke waktu gitu kan. Iya, iya. Gitu kan. Jadi rasa syukur tuh nggak selalu mendapatkan amplop misalnya. Oh, enggak. Nggak selalu mendapatkan uang ya, Pak Ustaz? Enggak. Enggak. Oh, oke. Jadi Iya, iya. di dalam satu training terapi syukur saya sampaikan Pak Nur, bahwa Iya. syukur itu mengapresiasi semua kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Iya. Dan tadi yang saya sebut itu adalah semua kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, Iya. tapi yang sering jadi masalah adalah kita mengabaikan Iya. menutupi apa yang sebetulnya menjadi sebuah realita di dalam hidup kita, bahwa kita ini kan nggak bisa hidup tanpa Allah, Pak. Oh, ya betul. Nggak bisa kita hidup tanpa Allah. Iya. Nah, terima dulu realita fakta bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita hidup dengan nikmat Allah. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Oh, Nah, iya, kalau iya. orang-orang yang bersyukur ini dia selalu menyebut nikmat-nikmat Allah, selalu mengingat nikmat Allah, makanya dia Iya. bahagia. Nah, kemudian dia akan selalu berupaya, oh besok saya akan tingkatkan lagi kebaikan saya agar saya bersyukur lagi kepada Allah. Oh, Maka iya, saya iya. katakan ada hubungan antara syukur dengan kesuksesan, ada hubungan antara syukur dengan kebahagiaan. Oh, Nah, begitu. sekarang kita lihat orang Oke. yang tidak bersyukur, Iya. Pak Nur. Iya. Dia tidak mengalami progres yang meningkat dari waktu ke waktu karena dia Betul. merasa Selalu kurang. selalu kurang. Selalu kurang, iya. Dan kemarin seperti yang saya katakan, dia mengalir seperti air. Oh, Ya, iya, jadi iya. tidak ada tantangan di dalam hidup. Nah, tadi ada statement Pak Nur menyatakan bahwa ketika seseorang bersyukur, maka Allah tambahkan lagi keberkahan dalam hidupnya. Betul. Nah, kan Iya. itu yang disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, bagaimana saya agar bertambah lagi kebaikan saya? Iya. Maka saya harus bersyukur lagi. Bertambah lagi kebaikan saya, bersyukur lagi. Jadi setiap saya bersyukur, kebaikan saya ditambah lagi oleh Allah. Bersyukur Betul. lagi ditambah lagi. Ditambah lagi. Bersyukur lagi ditambah lagi. Betul. Nah, tapi sebaliknya orang-orang yang kufur itu, Iya. dia nggak akan bertambah nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Karena selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Ya. Nah, orang bersyukur itu punya cita-cita, pengen hidup lebih baik dari waktu ke waktu, karena dia meyakini akan berbanding lurus dengan kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, itu yang saya katakan tadi kepada Pak Nur, bahwa ada hubungan Iya. antara Iya. syukur dengan kesuksesan, antara syukur dengan kebahagiaan. Ya, betul. Nah, dalam konteks bersyukur katanya begini Pak Ustadz, ada apabila kita melihat pada orang lain, Iya. gitu ya, kita harus lihat kalau orang itu secara materi, gitu Iya. ya, maka kita lihatlah yang berada di bawah kita. Betul. Tapi secara ibadah, Iya. lihatlah yang berada di atas kita, Iya. sehingga ketahuan kita akan ingin menjadi lebih meningkat lagi. Iya.
dalam kondisi sebaliknya yang sering terjadi di masyarakat adalah soal material yang justru Lihat ke ditaruh di atas. atas, lihat ke atas, Iya. sementara soal ibadah dia Lihat ke lihat ke bawah. Betul. Nah, ini gimana memperbaikinya tadi? kalau dari sisi pandangan Quran atau hadis mungkin Iya. gimana tuh? Ada kekeliruan pandangan Iya. seperti itu. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat kekayaan Iya. orang, gini, melihat materi, ada Materi, orang yang ya. lebih kaya dari kita Iya. akan merasa kurang. Iya, betul. Akan Selalu merasa begitu kurang. ya. Dan tidak akan pernah bersyukur. Iya. Tapi coba kalau kita lihat ke bawah, Iya. ternyata banyak orang-orang yang hidupnya tingkat ekonominya masih di bawah kita. Berarti kita Iya. harus bersyukur. Iya, Kenapa? betul. Karena kita diberikan oleh Allah masih lebih baik dari mereka. Betul. Gitu betul. kan? Iya. Nah, tapi dalam soal kebaikan, dalam soal ibadah, Iya. jangan, kenapa nggak sholat? Masih banyak orang yang belum sholat. Nah, Iya. ini kan repot. Lihat kepada orang yang sudah sholat. Betul, yang sholatnya rajin, Sholatnya rajin, puasanya puasanya rajin. ya. Betul. Kenapa belum baca Quran sampai hari ini? Banyak di luar sana orang-orang yang nggak baca Quran. Loh, Iya, jadi jangan tolak ukur ibadah itu kepada orang yang tidak melakukan. Oh, Ya kan? Iya, betul. Nah, saya nggak tahajud karena memang masih banyak orang belum tahajud. Saya tidak baca Quran karena memang masih banyak orang yang belum baca Quran. Iya. Saya tidak sedekah karena memang masih banyak orang yang belum sedekah. Nggak pergi haji, nantilah masih banyak juga orang yang belum pergi haji gitu kan. Iya, iya. Nah, harusnya untuk ibadah lihat kepada orang yang lebih baik dari kita. Iya, iya. Luar biasa tahajudnya tiap malam. Saya belum bisa Iya. tiap malam. Oh, duhanya setiap hari. Saya belum bisa setiap hari. Iya. Gitu kan? Iya. Kita iri kepada orang yang bisa bersedekah, lebih banyak sedekahnya. Iya. Kita iri kepada orang yang bisa nyantuni anak yatim, iri kepada orang yang betul-betul sayang sama fakir miskin. Kenapa kita belum melakukan itu, Pak? Iya, Nah, iya. kalau itu kita bisa lakukan, Iya. maka kita juga akan menjadi orang yang berusaha meningkatkan kualitas hidup kita. Lagi-lagi kembalinya kepada syukur. Iya, betul. Nah, satu hal lagi nih Pak Ustadz. Ya, Pak. Bagaimana korelasinya antara orang-orang yang selalu merasa bersyukur, kemudian hidupnya menjadi sukses? Iya. Apa tolok ukur kesuksesannya dan apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut? Iya. Ya. Sukses dalam pandangan saya, Pak. Iya. Mungkin dalam pandangan teman-teman yang lain juga ada pasti. Bisa berbeda ya. Nah, berbeda. Anak SMP Iya. itu sukses karena dia sudah Iya. melalui fase SD. Anak Oh, iya, SMA betul. dia sukses sudah melalui fase SD, SMP, SMA. Iya. Kuliah dia sukses pada saat itu, pada zamannya dia Iya. sudah sukses melalui SD, SMP, SMA. Iya. Sarjana begitu seterusnya. Iya. Kemudian hari ini saya ingin mengatakan saya sukses. Iya. Untuk apa saya mengatakan saya sukses? Untuk saya bersyukur. Betul. Karena betul. apa? Tahapan hidup saya jauh lebih baik dibandingkan 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Betul, betul. Jauh lebih baik. Iya. Nah, jadi harus pede, harus percaya diri untuk mengatakan saya sukses. Iya. Karena apa? Ukuran sukses itu adalah tahapan-tahapan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang sukses tadi bahagia? Belum tentu. Iya, betul, Nah, betul. artinya kebahagiaan itu diraih adalah ketika kesuksesan itu membawa kebaikan dalam hidup. Iya. Ya, ketika kita sukses secara materi, kita bisa bersedekah, berarti Iya. membawa kebaikan. Iya. Nah, itu berarti sukses dan bahagia. Ya, Ketika- sukses itu membawa manfaat bagi orang-orang Bagi orang lain dan lain, nah itu lingkungannya. kebahagiaan. Oh, Jadi ketika iya, kesuksesan membawa manfaat buat orang di sekitar kita, itulah kebahagiaan. Iya, Nah, apa hubungan syukur dengan sukses dan kebahagiaan ini kan gitu kan? iya, Nah, orang-orang yang selalu mengapresiasi peningkatan dari satu fase kepada fase berikutnya yang lebih baik tadi, iya, ya kan? Berarti kan dia bersyukur kepada Allah. iya, Dia syukuri semua itu dengan dia tingkatkan lagi kebaikannya. Kalau hari ini sedekah saya 50.000 sehari, iya, maka saya harap tahun depan mudah-mudahan ya Allah saya bisa 100.000 sehari. Iya. Mudah-mudahan tahun berikutnya saya bisa 500.000 sehari. iya, Nah, berarti sejalan dengan kesuksesan saya bertambah kebaikan saya. iya, Nah, itu artinya juga sejalan dengan bertambahnya kesuksesan bertambah kebahagiaan. Jadi kebaikan Iya, itu pasti berbanding lurus dengan kebahagiaan, Pak Nut. iya, betul. Logikanya mau tahu? Coba. Bagaimana? Ketika Pak Nut bersedekah, Iya, pasti Pak Nut bahagia. betul. Ketika Iya. Pak Nut berbuat baik, Ada rasa lega. lega, Iya, berbahagia. betul. Berarti semakin sering kita berbuat baik kepada orang lain, semakin bahagia. Iya. Satu kebaikan, satu kebahagiaan. 5 kebaikan, 5 kebahagiaan. Betul. Sejumlah kebaikan yang kita lakukan, sejumlah itu kebahagiaan yang kita dapatkan. Ya.
Dan orang-orang yang mulia itu Ya. orang yang memiliki manfaat buat orang lain, Ya. bukan Pak Ustadz? Betul. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat Betul. atas keberadaan kita, Iya. maka tentu saja orang yang seperti itu yang Yang orang-orang mulia. yang mulia yang Betul. diridhoi Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Para sahabat, demikianlah kira-kira perbincangan kita hari ini. Kita mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz agar supaya kita tetap bersyukur, kita raih kesuksesan, dan kita bermanfaat buat orang banyak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih pada para sahabat yang telah memberikan atensi, memberikan perhatian dan partisipasi. Sampai jumpa lagi di dalam video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.